Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah yasdaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, semoga tetap dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita pada sore hari ini masih senantiasa diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan iman dan Islam, kekuatan secara jasmani dan rohani, sehingga kita sekalian moga-moga tetap mampu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim atau muslimah, yakni menjalankan ibadah puasa sampai hari yang ke-14 dan ke-15 besok. Moga-moga jiwa kita, raga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa dengan sempurna dan sampai 30 hari. Salawat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi contoh suri tauladan bagi umatnya, Nabi yang merubah peradaban dari peradaban jahiliyah menuju izul Islam wal muslimin, kejayaan Islam. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis dari Ibni Umar radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Sesungguhnya Islam itu dibangun atas 5 fondasi. Fondasi yang pertama adalah syahadat. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama, fondasi Islam itu manusia harus mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, Rasulullah Muhammad adalah Rasul kita. Ini sebuah ikrar, yang mana ikrar ini menandakan bahwasanya orang itu adalah benar-benar mengakui Islam. Maka Allah lah sebagai Tuhan kita, Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu fondasi yang pertama ini adalah fondasi yang dimanapun seseorang yang jika ada orang lain pengen masuk Islam, maka orang itu otomatis harus dikenalkan dengan kalimat syahadat sebagai pengakuan bahwasanya Allah adalah sebagai Tuhan kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku rela Allah adalah sebagai Tuhan kita, wa bil islami, agama Islam adalah sebagai agama kita, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Nabi Muhammad adalah sebagai rasul kita. Karena ikrar itu maka orang akan menjadi seorang muslim atau muslimah. Karena itu fondasi Islam yang pertama dibangun dengan kalimatus syahadah. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah. Setelah mengikrarkan yang namanya syahadat, maka yang kedua adalah iqamis shalah. Orang harus melakukan ibadah sholat. Karena fondasi yang kedua adalah fondasi sholat, secara otomatis orang hanya bersyahadat tidak cukup, maka orang itu harus melakukan implementasi daripada kalimat syahadat itu untuk menjalankan sholat sehari semalam 5 waktu 17 kali dalam sehari semalam. Itu kita jumlah rakaatnya adalah ada 17. Karena itu kita
sebagai seorang muslim atau muslimah, sholat itu adalah merupakan barometer dalam rangka kita mengakui Islam sebagai agama kita. Makanya ada orang yang mengaku Islam lalu dia tidak melakukan sholat, berarti Islamnya masih dipertanyakan, atau bisa dibilang itu adalah Islam KTP, Islam di luarnya, dalamnya belum melakukan yang sesungguhnya. Jadi iqamis sholat, makanya sholat itu merupakan amalan daripada implementasi dari seorang yang mengakui bahwasanya Allah adalah sebagai Tuhannya. Karena itu sholat itu merupakan hal yang berat. Wasta'inu bis sabri wassalah, minta Allah tolong kamu sekalian itu dengan kesabaran untuk menjalankan ibadah sholat. Wa innaha lakabiratun illa al khashin, sungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka orang muslim yang menjalankan ibadah dengan khusyuk itu merupakan sebuah tuntutan dan harus terus diupayakan dan diusahakan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fondasi Islam yang ketiga adalah wa ita'iz zakah. Implementasi fondasi Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Jadi sebagai seorang muslim atau muslimah harus memperhatikan rukun Islam yang ketiga, yakni membayar zakat. Membayar zakat di sini adalah dimensi sosial. Dimensi di mana zakat itu adalah hakikatnya untuk mensucikan diri seorang muslim atau muslimah itu. Aqimus shalah wa atuz zakat. Tunaikan sholat juga bayar zakat. Maka apabila ada seorang yang menjalankan sholat lalu tidak mau membayar zakat, berarti muslimnya masih perlu disempurnakan. Kita sering mendengar sebetulnya zakat itu tidak banyak. Kalau zakat fitrah itu adalah sekitar 2,7 kilogram atau dibulatkan menjadi 3 kilogram. Kalau saat-saat ini banyak yang bulatkan bisa 30.000 sampai 35.000 rupiah. Itu dengan ukuran beras yang sudah bagus. Lah bagaimana dengan zakatul mal? Zakat perdagangan, zakat bisnis yang dimiliki. Maka Islam menjelaskan, fikih menjelaskan bahwasanya itu adalah diakumulasi dengan nilai nisabnya emas 3,6 gram. Itu hanya diambil sedikit. Jadi 2,5% dari nilai emas 3,6 gram itu, makanya diambil 2,5%-nya. Kita punya duit berapa juta sekarang, misalnya harga emas hari ini berapa kira-kira, itu harus diakumulasikan nilai uangnya 3,6 gram itu baru diambil 2,5%-nya. Sebetulnya zakat itu adalah yang pertama untuk mensucikan harta benda yang dimiliki oleh seorang itu. Yang kedua, di situ ada hak fuqara masakin. Di situ ada hak yang harus diberikan. Zakatul mal, duit itu bisa suci, bisa bersih jika uang itu adalah hak fuqara masakin diberikan. Kalau tidak, berarti harta itu masih bercampur dengan hak-hak mereka. Ini adalah kewajiban untuk mengentas kemiskinan. Maka Islam lahir, Islam datang adalah termasuk memperhatikan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai ekonomi masyarakat. Bagaimana masyarakat yang kekurangan itu bisa diatasi, bagaimana masyarakat yang miskin itu bisa diakomodasi, bagaimana masyarakat yang fuqara itu bisa teratasi. Maka dulu zamannya sahabat Umar lahirlah namanya Baitul Mal untuk menghimpun dana-dana
oleh masyarakat yang pada waktu itu dikumpulkan jadi satu. Sekarang sudah banyaklah namanya lembaga-lembaga yang menangani masalah zakat. Tinggal pendistribusiannya itu harus sesuai dengan kaidah hukum fikih yang ada. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, semoga tetap dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban yang keempat adalah fondasi Islam itu wasaumi Ramadan, puasa Ramadan, puasa yang sudah diwajibkan dengan tujuan adalah membentuk manusia yang muttaqin. Puasa ini hanya diwajibkan, difardukan hanya kepada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang mukmin. Maka Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu yakni puasa supaya kamu adalah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena itu manusia harus memperhatikan betapa besar kenikmatan Allah yang diberikan oleh manusia itu tidak akan mampu menghitungnya. Manusia itu tidak mampu membayarnya. Betapa luasnya kenikmatan Allah sampai Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada manusia, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Karena itu mari kita syukuri kenikmatan Allah ini untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslimah, sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar semoga mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yakni menjalankan rukun Islam yang kelima, haji ke Baitullah, mengunjungi Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah bagi orang-orang yang punya kemampuan rizki yang lebih, punya kemampuan fisik, punya kemampuan harta benda yang dimiliki, keamanannya terjamin. Kalau sudah itu semua adalah, maka wajiblah rukun Islam yang kelima itu dilaksanakan oleh seorang muslimah. Tapi jika tidak mampu tentang berangkatan dari Indonesia misalnya ke Makkah atau ke Saudi Arabia, kekuatan ekonomi masih sedikit, tidak mampu, masih kurang, itu tidak ada kewajiban. Intinya adalah man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu dalam perjalanan menuju Baitullah, Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Semoga kita diberi kenikmatan yang lebih, sehingga kenikmatan itu adalah mampu menghantarkan kita sekalian untuk mengunjungi Baitullah, yakni Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Karena dengan kita melihat dari dekat, sujud dari dekat di hadapan Ka'bah, itu kita sama dengan melihat betapa hebatnya Rasulullah Muhammad SAW dalam membangun peradaban di tengah-tengah kota Mekah, di tengah-tengah kota Madinah. Betapa hebatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di sana kita banyak melihat jejak-jejak sejarah yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi Ismail alaihissalam. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan kita agar kita dalam rangka hidup ini memegang teguh fondasi yang sudah kita miliki, fondasi Islam yang pertama, yakni mengucapkan kalimat syahadat, kemudian melakukan sholat dengan benar. Yang ketiga adalah membayar zakat dengan benar. Yang keempat adalah melaksanakan ibadah puasa dengan benar. Dan rukun Islam yang kelima adalah berkunjung atau melakukan ibadah haji ke Baitullah. Moga-moga Allah SWT memberikan keselamatan kita bersama,
minad dunya illa khair. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.